Shalom, salam sejahtera buat kita sekalian. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan yang sudah saya persiapkan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu mengingatkan kepada kami anak-anak-Mu yang Engkau kasihi. Engkau mengingatkan kami supaya terus belajar mengenal Engkau, sehingga kami boleh memahami setiap rancangan Tuhan dalam kehidupan kami, supaya kami mampu menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin penuh dengan godaan dan tantangan, dan kami mampu menjadi anak-anak Tuhan yang berkemenangan. Terima kasih Tuhan, kalau pada kesempatan ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang sudah mempersiapkan bagian ini. Di dalam segala kelemahan dan keterbatasannya, dia hanya mau berserah kepadamu. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong, dia boleh menyampaikannya dengan baik dan benar, sehingga setiap kami boleh bersama-sama mengerti dan mampu melakukan firman ini dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Saudara sekalian, mari saya mengajak kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Yakobus pasal yang pertama. Yakobus pasal yang pertama ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Saya memberi judul atau tema khotbah saya, bersukacita di tengah pencobaan. Yakobus 1 ayat 2 sampai ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sering membaca atau mendengar pengajaran-pengajaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya dan sekaligus kepada orang-orang yang sering kali mengikuti dia. Dan pengajaran-pengajaran itu sering kita dapati sepertinya paradoks atau bertentangan atau berlawanan dengan pendapat atau pandangan umum. Saudara, kita bisa melihat contohnya di dalam khotbah Tuhan Yesus di Bukit Matius pasal yang kelima. Saudara, di situ Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang berduka cita. Saudara, bagaimana mungkin di tengah-tengah duka cita orang bisa berbahagia? Kalau pandangan umum mengatakan berduka cita ya berduka cita. Tapi Tuhan mengajarkan supaya setiap pengikutnya bersukacita. Tuhan Yesus mengatakan berbahagialah orang yang dianiaya, orang yang difitnah, orang yang dicela. Saudara, bagaimana mungkin kita bisa bersukacita, berbahagia kalau kita difitnah, kita dianiaya dan lain sebagainya. Bahkan kalau kita melihat di dalam ayat-ayat selanjutnya dari Matius pasal yang kelima, saudara, kita bisa menemukan kalau pandangan umum sering mengatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kalau ada orang melakukan sesuatu yang jahat kepada kita, pandangan dunia menyuruh kita untuk balas dendam. Kalau boleh lebih daripada itu. Tapi Tuhan Yesus mengatakan di sini sesuatu yang justru bertolak belakang. Kalau ada orang yang memaksa kamu berjalan 1 mil, berjalanlah dengan dia 2 mil. Kalau ada orang yang menampar pipi kananmu, kasih juga pipi kirimu. Dan bahkan di dalam bagian yang selanjutnya saudara, kita menemukan pengajaran Yesus yang cukup terkenal.
Tuhan Yesus mengatakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di bagian yang kita baru baca tadi ini, Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4, kita juga menemukan sebuah kemiripan pengajaran. Bagian ini ditulis oleh Yakobus. Yakobus ini adalah saudara tiri dari Tuhan Yesus. Saudara Yakobus menuliskan bagian ini, surat ini dia tujukan kepada orang-orang Yahudi Kristen yang tersebar di luar Palestina. Orang-orang Yahudi Kristen yang berada di perantauan yang pada waktu itu mengalami berbagai-bagai macam pencobaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yakobus ingin supaya orang-orang Kristen ini mereka boleh kuat, mereka boleh tabah menghadapi berbagai-bagai pencobaan. Saudara, pada pagi hari ini saya juga ingin mengajak kita sekalian belajar bagaimana kita menyikapi, menjalani kehidupan kita yang penuh dengan pencobaan dan tantangan hidup. Saudara, mari yang pertama kita mau belajar bagaimana supaya kita bisa menjalani kehidupan yang penuh dengan pencobaan itu dengan kuat, dengan sabar, dengan tabah. Yang pertama, saudara, memandang pencobaan dari sudut pandang firman Tuhan. Saudara, banyak orang seringkali melihat pencobaan atau ujian itu sebagai sesuatu yang buruk dan harus dihindari. Saudara, mengapa? Karena pencobaan itu seringkali dihubungkan dengan hal-hal yang negatif. Karena kita seringkali menghubungkan pencobaan itu dengan hal-hal yang tidak mengenakan, hal-hal yang tidak menyenangkan yang terjadi dalam kehidupan kita, seperti penderitaan, sakit penyakit, musibah, bencana, kecelakaan, dan lain-lain sebagainya yang tidak mengenakan, yang tidak menyenangkan terjadi dalam kehidupan kita manusia. Saudara, pandangan seperti ini seringkali justru membuat orang-orang, dan termasuk juga kita orang Kristen, gagal. Pandangan ini seringkali membuat kita menyerah untuk menghadapi ujian iman. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, namun Yakobus memiliki pandangan yang berbeda. Di dalam ayat yang kedua di situ dikatakan, anggaplah suatu kebahagiaan kalau kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Saudara, mirip dengan pengajaran Tuhan Yesus, bukan? Dan bagaimana mungkin, saudara, ketika kita menghadapi berbagai-bagai pencobaan, kalau cuma satu mungkin kita masih bisa bilang oke lah, masih kuat. Tapi kalau kita sudah menghadapi berbagai-bagai pencobaan yang bertubi-tubi datang dalam kehidupan kita, aduh, rasanya tidak mungkin. Ya cuma Tuhan mungkin yang sanggup untuk menjalani pencobaan itu. Kalau kita manusia biasa, tidak mungkin berbagai-bagai pencobaan dan itu bertubi-tubi. Satu belum selesai sudah datang pencobaan yang lain. Belum selesai ini sudah datang lagi yang lain. Saudara, mungkin kita tidak mengatakan tidak akan pernah mampu untuk menghadapi pencobaan itu. Saudara, mungkin ada banyak orang yang belum atau tidak bisa menerima statement ini. Sekali lagi, bagaimana mungkin kita bisa berbahagia? Cuma orang gila mungkin yang bisa berbahagia tertawa-tawa kalau dia sedang menghadapi begitu banyak bertubi-tubi pencobaan di dalam kehidupan dia. Saudara, mungkin kalau kita mendapat undian, lulus ujian, dapat kenaikan pangkat, dapat order atau keuntungan yang besar di dalam pekerjaan atau mungkin di dalam usaha kita, ya itu wajar kalau kita bisa berbahagia. Tapi kalau kita sedang menghadapi berbagai-bagai pencobaan, rasanya tidak mungkin sama sekali kita bisa berbahagia, kita bisa senang. Saudara, di dalam bagian ini Rasul Yakobus mau mengingatkan kepada kita sekalian, supaya kita sebagai orang-orang percaya memiliki pemahaman yang benar tentang arti pencobaan yang kita alami. Sehingga kita mampu untuk menghadapi, menjalani, atau menyikapi pencobaan yang datang dalam hidup kita dengan benar. Saudara, menurut
The Bible Exposition Commentary, kata kunci di ayat yang kedua ini adalah kata menganggap. Kata menganggap di sini adalah suatu istilah yang biasanya dipakai dalam istilah keuangan yang berarti menilai. Saudara, Yakobus ingin menasihatkan kepada orang-orang yang ada di perantauan itu, termasuk kepada kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, supaya ketika kita menghadapi pencobaan itu, kita harus menilai setiap pencobaan yang datang dalam hidup kita berdasarkan firman Tuhan, bukan sekedar berdasarkan perasaan atau penglihatan kita. Aduh, ini pencobaan ini terlalu berat, rasanya tidak mungkin kita bisa menghadapi. Bukan, saudara. Tapi Rasul Yakobus ingin supaya kita melihat dari kacamata firman Tuhan, bahwa pencobaan itu ada dalam kehidupan kita, dan kita seharusnya mampu kalau kita bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, menganggap pencobaan sebagai suatu kebahagiaan bukan berarti kita harus menyangkali adanya penderitaan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara, kita harus hidup realistis, hidup dalam hidup yang nyata. Firman Tuhan mengatakan karena kita sudah berdosa, maka kita semua tidak pernah akan luput dari yang namanya pencobaan. Tidak akan luput dari yang namanya penderitaan. Semua kita, termasuk kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, pasti akan menghadapi yang namanya pencobaan di dalam kehidupan kita. Saudara, kita orang Kristen jangan sampai berpikir karena kita anak Tuhan, kita pasti diberkati. Kalau kita diberkati, kita punya Tuhan yang luar biasa, yang maha kuasa, kita harus tolak yang namanya penderitaan. Kita harus tolak, tidak boleh mengakui, kita harus kuat, kita adalah orang-orang yang diberkati. Saudara, sekali lagi, kita harus hidup dalam hidup yang nyata, bahwa kita orang-orang percaya pun pasti akan menghadapi yang namanya pencobaan dan tantangan hidup. Tetapi bagaimana kita bisa menilai semua pencobaan itu sebagai bagian dari cara Tuhan untuk membentuk kita, untuk memurnikan iman kita, untuk meneguhkan kita, untuk menguatkan kita. Saudara, orang Kristen yang sejati harus memandang pencobaan berdasarkan cara pandang yang berbeda dari cara pandang orang-orang dunia. Saudara, itulah sebabnya Tuhan Yesus di dalam Matius 5 ayat 46-47 dia mengatakan bahwa apa bedanya kita dengan orang-orang dunia? Kalau ketika kita menghadapi pencobaan, menghadapi segala sesuatu, kita menanggapi dengan cara seperti orang dunia menanggapi. Kalau orang berlaku tidak baik kepada kita, kemudian kita berlaku juga tidak baik kepada mereka. Kalau orang berlaku jahat kepada kita, kemudian kita balas. Tuhan Yesus bilang, apa bedanya kita dengan orang-orang dunia? Tuhan Yesus justru ingin supaya kita menjadi berbeda dan supaya Tuhan itu dimuliakan. Tuhan ingin supaya kita menjadi serupa dengan Dia. Ketika kita menghadapi segala bentuk pencobaan, tantangan hidup, kita boleh kuat, kita boleh mampu. Bahkan seperti nasihat Rasul Yakobus, kita harus merasa berbahagia, menganggap pencobaan itu sebagai bagian dari pembentukan Tuhan bagi kita. Nah, saudara-saudara, kalau kita mampu menilai pencobaan itu dari pandangan firman Tuhan, maka kita akan bisa menjalani pencobaan itu dengan proses yang baik. Bukan dengan kemarahan-kemarahan, bukan dengan sungut-sungut, bukan dengan keluhan-keluhan yang sampai orang bilang, kenapa dia orang Kristen, tapi kamu ketika mengalami pencobaan sama aja seperti orang bukan Kristen. Selalu mengeluh, selalu marah-marah, bahkan bisa kecewa dengan Tuhan. Apa bedanya? Ya sama, bahkan mungkin ada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan yang menjalani pencobaan hidupnya dengan biasa-biasa saja. Saudara, kita harus menjadi orang yang berbeda karena kita melihat pencobaan itu dari sudut pandang firman Tuhan. Saudara, satu kali Warren Wiersbe, seorang penulis buku, dia bersama dengan istrinya mengunjungi seorang pengusaha tenun, seorang pengusaha kain tenun yang cukup terkenal. Saudara, mereka kemudian diantar melihat-lihat para pekerja pria dan wanita yang sedang membuat permadani. Saudara, ketika dia melihat-lihat, dia lihat di bagian bawah
Terus dia langsung kasih komentar begini, wah ini permadani ini tidak bagus. Polanya tidak jelas dan di bagian bawah itu biasa kan saudara kalau lihat di bawah itu kainnya seperti benang-benangnya seperti tidak beraturan. Dia bilang ini benang ini berjuntai-juntai, tidak beraturan dan lain sebagainya. Saudara, kemudian si pengusaha yang mengantar dia dan istrinya berkata seperti ini. Janganlah menilai pekerja dan satu pekerjaan dengan hanya melihat sisi yang salah. Tapi lihatlah sisi yang baik, sisi yang benar. Dan kita kemudian bisa mengagumi hasil pekerjaan itu. Saudara, demikian dengan kita orang yang percaya kepada Tuhan. Mari kita melihat pencobaan itu dari sudut pandang firman Tuhan. Sehingga kita bisa melihat itu sebagai sesuatu yang baik yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan. Yang kedua saudara, menikmati pencobaan sebagai ujian iman. Saudara yang dikasihi Tuhan, satu kali ada seorang pemuda Kristen. Dia mendatangi pendetanya dan dia minta didoakan. Dia bilang, Pak Pendeta, saya ini kenapa ya? Dalam hidup saya tahu firman Tuhan. Menyuruh saya supaya sabar. Tapi setiap kali saya tidak bisa sabar. Saya tidak bisa sabar dengan anak-anak, dengan keluarga saya, dengan orang tua saya, dengan teman-teman saya, dan lain sebagainya. Kalau boleh Pak Pendeta doakan saya supaya saya bisa menjadi seorang yang sabar. Saudara, pendetanya bilang, baik saya mau mendoakan kamu supaya kamu menjadi seorang yang sabar. Saudara, kemudian dia mengajak pemuda ini berdoa. Dalam doanya dia berkata seperti ini, Tuhan kirimkanlah kepada anak muda ini pada pagi hari pencobaan. Kirimkanlah kepada anak muda ini pada siang hari pencobaan. Dan kirimkanlah kepada anak muda ini pada malam hari. Dia baru mau bilang pencobaan. Kemudian si anak muda bilang, stop Pak Pendeta. Tadi kan saya bilang, saya bukannya minta supaya didoakan saya dapat pencobaan. Tapi supaya saya bisa sabar menghadapi segala sesuatu dalam kehidupan saya. Saudara, pendeta ini kemudian mengatakan kepada si anak muda ini. Anak muda, dengar baik-baik. Hanya melalui pencobaan maka engkau bisa belajar bagaimana bisa sabar. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, seringkali kita ingin menjadi sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Tapi kita ingin segala sesuatunya berjalan mulus. Tapi Tuhan bilang kalau kita mau naik level, kita harus menghadapi berbagai-bagai ujian dalam kehidupan kita. Matius 5 ayat 48 di situ tertulis, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Saudara, hal ini menunjukkan bahwa ada sebuah standar yang dituntut Allah bagi setiap kita anak-anak Tuhan supaya kita bisa menjadi serupa seperti Dia, supaya kita boleh menjadi sempurna dan kita boleh memuliakan Bapa kita yang di sorga. Saudara, dalam proses menuju kesempurnaan itu kita sekali lagi tidak bisa menghindari yang namanya pencobaan dalam kehidupan kita. Saudara, untuk supaya iman kita sekali lagi bisa naik level, kita bisa bertumbuh menjadi orang Kristen yang tambah hari tambah dewasa, kita harus melewati yang namanya penderitaan. Saudara, Yakobus mengatakan bahwa pencobaan itu adalah bagian dari ujian iman yang akan menghasilkan ketekunan. Kata ketekunan dipakai dari kata bahasa Yunani hupomone, itu artinya sebuah kemampuan bertahan dalam kesukaran, bukan dengan sikap diam atau pasif, bukan dengan sikap yang pasrah. Ya sudahlah, ini sudah terjadi dalam kehidupan kita ya pasrah. Bukan saudara. Tapi dikatakan bahwa kita harus menghadapinya dengan sikap yang sedemikian rupa. Ada perjuangan, ada usaha yang kita harus lakukan sehingga kita mampu menjadikan situasi atau hal yang tidak menyenangkan menjadi sesuatu yang dapat memuliakan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saudara, sebentar lagi saya usianya setengah abad, 50 tahun. Saudara, di usia saya seperti ini, saya tidak tahu kalau saudara-saudara seperti saya.
Kalau mau belajar sesuatu khususnya yang berkaitan dengan media sosial, rasanya malas saudara ya. Aduh susah banget gitu. Makanya saya dulu kalau mau bikin PowerPoint selalu mengandalkan Muse Samgar atau anak saya. Tapi saudara saya harus menunggu sampai mereka itu ada waktu. Kadang-kadang kalau saya selalu bilang kalau saya mau khotbah, saya mau paling lambat hari Jumat khotbah saya sudah selesai. Jadi Sabtu saya sudah tenang, tinggal memikirkan mau baca ulang-ulang khotbah saya. Saya suka seperti kalau sudah Sabtu baru selesai sampai malam, kayaknya saya tidak tenang begitu ya. Jadi saya kalau saya mau minta tolong mereka itu mesti tunggu waktu mereka. Nah selalu saya mengandalkan. Jadi saya kemudian coba belajar bikin PowerPoint begitu ya. Tapi setiap kali saya menghadapi kesulitan, saya langsung cari anak saya. Saya tidak mau susah saudara ya. Padahal dulu waktu saya baru lulus dari saat kemudian praktek 1 tahun. Zaman dulu kan saudara kami waktu bikin tugas itu masih pakai mesin ketik. Komputer belum terlalu banyak dipakai. Waktu saya praktek 1 tahun saya bisa sampai bikin warta jemaat. Kalau TU-nya tidak masuk. Pakai gambar-gambar. Saya berjuang membuat segala sesuatu itu dan bisa. Tapi saudara sekarang rasanya malas gitu kalau mau berjuang. Dan waktu saya bisa menyelesaikan PowerPoint saya, anak saya sampai bilang begini yang besar. Mami itu sebenarnya bisa, tapi Mami tidak mau berjuang gitu ya, tidak mau coba, tidak mau berusaha. Nah kemarin saudara saya pikir-pikir saya mau bikin PowerPoint pakai cara yang berbeda. Saya mau coba pakai Canva gitu ya. Terus saya bilang sama Muse Samgar, saya mau coba pakai Canva. Dia bilang begini, emang bisa? Sedangkan saya baru coba-coba belajar katanya pakai itu. Terus saya bilang saya pernah coba-coba di HP saya. Mau coba, ya sudah kamu coba. Sudah waktu saya duduk saya coba-coba. Kemudian saya gimana caranya ini dia ya. Kok kayaknya saya enggak terbiasa pakai itu kan. Dan itu baru pertama kali saudara saya coba. Terus saya pergi ke Muse Samgar. Saya bilang bagaimana ya cara mau buka ini. Saya bilang saudara dia lagi tidur-tidur karena dia enggak enak badan. Terus kamu coba aja, dia bilang. Saya balik lagi, saya coba-coba enggak bisa begitu ya. Terus pas ada anak saya lagi makan, saya duduk di situ. Saya pura-pura tanya, kok kamu pernah bikin PowerPoint pakai Canva? Belum pernah Mami. Waduh saya pikir-pikir gimana ini ya. Terus saya balik lagi, kemudian saya coba-coba oprek, saya lihat lagi di HP saya coba-coba. Dan akhirnya saudara-saudara saya bisa bikin PowerPoint itu pakai Canva. Padahal saya enggak pernah. Saudara ketika kita bisa tekun, berjuang, meskipun ada kesulitan, pasti kita bisa menyelesaikannya dengan baik. Kalau kita benar-benar berusaha, ya saudara, demikian pula ketika kita menghadapi pencobaan. Kalau kita tekun bukan cuma pasrah, tapi kita berjuang, berusaha. Ya kalau memang sudah nggak bisa ya apa boleh buat. Tapi yakin dan percaya saudara kalau kita tekun berusaha bersama-sama dengan Tuhan pasti akan memberikan kekuatan dan ada jalan keluar bagi kita semua. Selanjutnya ketekunan itu dikatakan dalam bagian firman Tuhan akan menghasilkan buah yang matang yang akan membawa setiap kita kepada kesempurnaan hidup. Saudara kalimat anggaplah sebagai suatu kebahagiaan dalam Alkitab versi terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Di situ dikatakan hendaklah kalian merasa beruntung. Saudara ternyata bukan hanya kita berbahagia ketika kita menghadapi pencobaan. Tapi kita adalah orang yang beruntung. Karena kita adalah orang yang mengalami pencobaan. Sekali lagi bukan hanya karena bisa berbahagia. Tetapi beruntung karena kita terpilih dari sekian banyaknya manusia di dunia ini. Untuk dilatih menjadi semakin kuat dan semakin bertekun dalam iman. Saudara, sesuatu yang beruntung bukan? Bahwa kita terpilih menjadi orang-orang yang dilatih untuk semakin hari semakin kuat di dalam iman percaya kita. Saudara-saudara, pergumulan yang dihadapi oleh orang-orang Kristen yang ada di perantauan di luar Palestina bukan pergumulan biasa. Mereka terpencar, mereka dibenci baik oleh orang-orang Yahudi non-Kristen maupun oleh orang-orang Romawi. Mereka juga banyak sekali mengalami penyiksaan, penganiayaan dari pemerintah Romawi. Namun saudara Yakobus menasihatkan mereka supaya mereka tetap kuat. Mereka harus tekun menghadapi ujian iman itu. Karena ujian itu akan meneguhkan iman mereka sebagai orang percaya dan menghasilkan
iman yang sempurna. Saudara, siapkah kita menghadapi ujian iman? Sekali lagi saudara, jangan marah. Jangan menuduh Tuhan itu tidak sayang, tidak peduli dengan kita. Kalau Tuhan memberikan kepada kita ujian-ujian, pencobaan-pencobaan di dalam kehidupan kita. Sebaliknya, mari kita terus bertekun di dalam Tuhan. Yang terakhir saudara, menikmati ujian dengan sukacita. Saudara, menganggap pencobaan sebagai suatu kebahagiaan juga berarti bahwa kita harus menghadapi atau menjalani pencobaan itu dengan hati yang gembira, dengan hati yang penuh dengan sukacita. Ketika kita dapat menjalani pencobaan itu dengan hupomone, dengan ketekunan yang disertai dengan perjuangan itu, maka saudara-saudara, kita pasti dapat menjalani sukacita. Menjalani pencobaan itu dengan sukacita. Seperti yang kita bisa lihat dengan jelas bagaimana Rasul Paulus dan Silas ketika mereka berada di dalam penjara. Mereka susah saudara, mereka disiksa. Tapi kenapa mereka bisa menaikkan puji-pujian, mereka bisa bersukacita, bisa bersyukur? Karena mereka menjalani semua itu dengan kekuatan yang daripada Tuhan sendiri. Saudara, Edmund Chan dan istrinya di dalam buku Root and Wings mengatakan bahwa sukacita itu lahir bukan dari ketiadaan masalah, tapi dari kehadiran Allah. Saat kita sadar ada Allah yang selalu menyertai kita, ada Allah yang selalu menolong menopang kita ketika kita melewati berbagai-bagai pencobaan, maka saudara, kita akan bisa menjalani atau menghadapi semua pencobaan itu dengan sukacita. Kita bisa menjalani semua itu dengan sukacita yang berlimpah-limpah. Bahkan seperti yang dikatakan oleh Rasul Yakobus, kita akan berbahagia menjalani semua proses itu. Saudara, sukacita dihasilkan ketika kita dengan iman memilih untuk menerima dan memahami berbagai kesulitan hidup dari sudut pandang Allah. Daripada sekedar kita menjadi pahit, daripada sekedar kita kemudian sekali lagi marah-marah, mengeluh, ngomel-ngomel dan kemudian meninggalkan Tuhan. Saudara, kalau kita tahu ada Tuhan, kita kan orang percaya. Bukankah kita seringkali bilang puji Tuhan, Tuhan selalu menolong kita, ada Allah Immanuel dan sebagainya. Tapi jangan sampai saudara itu cuma di mulut kita. Ketika kita menghadapi situasi yang sulit dalam kehidupan kita, kemudian kita lupa bahwa ada Allah yang menyertai kita di dalam setiap kehidupan kita. Saudara, ketika saya mendengar kabar saya menderita kanker, saudara, waktu itu dalam perjalanan pulang, saya lupa dari mana ya, saya dengan Muse Samgar, kemudian di tengah jalan itu Dr. Merlin Yanis menelpon, dia telepon di handphonenya Muse. Dia bilang sebenarnya dia tidak bermaksud untuk memberitahukan saya, cuma memberitahukan Muse. Tapi karena Muse lagi nyetir, saya yang angkat telepon itu. Dan kemudian dia mau tidak mau dia kemudian menyampaikan kepada saya bahwa hasil biopsi saya itu benar kanker. Saudara, ketika saya diam-diam begitu ya, sampai di rumah kemudian saya masuk di kamar tempat setrika dan saya menangis, saudara. Saya tidak menyangka kalau saya itu bisa sampai menderita kanker. Saya pikir itu cuma fistula biasa. Karena saya pernah mengalami waktu saya di Bandung seperti ada abses, ada bisul dan kemudian bernanah sampai saya nggak bisa berjalan seperti itu. Tapi kemudian ternyata ya saya harus menerima vonis bahwa saya itu menderita kanker rektum. Kanker yang ada cuma 3 cm dari dekat anus saya. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kemudian ketika saya sedang menangis, saya malu kalau sampai Muse Samgar itu lihat, makanya saya masuk di dalam kamar itu. Kemudian saya diam dan saya kemudian berpikir begini, untuk apa ya saya menangis? Kalau toh memang ini sudah menjadi bagian yang ada, yang Tuhan izinkan terjadi, saya mau menangis juga tidak akan menyelesaikan masalah. Kanker ini tidak bisa begitu saya menangis kemudian dia hilang seperti itu. Tidak, saudara. Tapi kemudian saya menguatkan diri saya harus siap, harus kuat untuk menjalani ini. Dan kemudian saudara, singkat cerita, kemudian kami mengambil keputusan untuk pengobatan di Pineng.
Saudara, ketika sampai di Pineng, selesai menjalani semua serangkaian pemeriksaan, dan memang dari dokter di Manado bilang begitu bahwa itu kanker, dan mereka bilang kemungkinan besar anus saya pasti ditutup dan saya akan pakai kantong seumur hidup di sini. Sekali lagi saudara, saya mungkin pernah cerita di sini, 4 dokter bilang, dari dokter Billy Salem di Siloam, kemudian dokter di Singapura yang waktu itu kita ikut IDMC, kemudian dokter cancer saya yang di Mount Miriam, dia bilang seperti itu, dan dokter yang kalau misalnya sampai saya harus operasi di rumah sakit Adventist, dokter itu juga bilang pasti ditutup anusnya dan akan pakai seumur hidup. Nah saudara-saudara, tapi kemudian saya menguatkan hati saya, karena dokter cancer saya di Mount Miriam bilang, kita coba ya, siapa tahu tidak perlu dioperasi dan tidak perlu tutup anus saya. Jadi saya seperti dapat kekuatan begitu ya, saya mau coba. Nah saudara, setelah menjalani serangkaian itu, kemudian saatnya saya mau menjalani pengobatan. Saudara, ketika saya mau menjalani pengobatan, Musa Samgar bilang dia mau pulang ke Indonesia. Dia tanya, kamu berani? Kamu siap? Udah saudara, sejujurnya saya takut saudara. Saya itu takut kalau kemana-mana itu selalu sama-sama dengan mereka. Dan misalnya mau pergi ke sini, jalan ini, mereka yang bawa. Saya itu buta jalan gitu saudara. Kalau saudara tanya ke Musa Samgar, rekan-rekan hamba Tuhan itu pasti tahu. Sampai di Manado ini pun, sampai mereka suka bilang, sudah berkali-kali jalan di sini, masih lupa saudara. Jadi waktu dia bilang dia mau tinggalkan saya, jujur saya takut sekali. Apalagi saudara, saya kan belum pernah menjalani yang namanya radiasi. Tempatnya di mana? Beda saudara dengan waktu saya menjalani pemeriksaan. Saya takut begitu. Tapi kemudian, aduh gimana Tuhan, masa saya mau tahan di sini dia? Karena radiasi itu 28 kali. Jadi hampir 2 bulan saya di sana. Dan kemudian saya bilang, ya gak apa-apa kamu pulang. Dalam ketakutan seperti saya berdoa, Tuhan tolong saya. Saya nggak tahu, seandainya dia bisa menemani saya untuk pergi 1 kali gitu radiasi, kan saya nggak pernah menjalani. Mungkin ada ketenangan. Tapi dia kemudian bilang dia mesti pulang. Begitu, ada sesuatu yang harus dia kerjakan. Saudara, tapi kemudian saya benar-benar, Tuhan tolong saya. Saya ini takut, saya nggak mampu. Gitu ya. Saya enggak tahu kalau mau pergi ke sini, apalagi kalau mesti naik kendaraan umum, naik bis dan lain sebagainya, saya enggak berani. Tapi kemudian saya bisa mendapatkan kekuatan dan saya memilih untuk berserah dan percaya kepada Tuhan, yakin bahwa Dia pasti menolong saya. Dan ketika saya melangkah memilih berserah kepada Tuhan, saudara, Tuhan mengatur semuanya dengan baik. Saudara, tiba-tiba kan saya di tempat homestay itu sendiri gitu. Saya tidak kenal orang-orang lain dan mereka kebanyakan tuh berobat di Rumah Sakit Adventist dan Glen Eagle kalau nggak salah. Tapi kemudian kan saya menjalani itu hari Senin. Hari Sabtu datang kemudian 2 pasang suami istri yang ternyata saudara-saudara mereka juga sebenarnya berobat di rumah sakit yang lain, tapi terapinya untuk radiasi di rumah sakit yang sama dengan saya. Dan mereka juga sedang menjalani radiasi. Cuma mereka karena di situ 30 hari harus pulang, jadi mereka pulang dulu ke Indonesia dan datang. Saudara, saya senang sekali ketika saya bisa bertemu dengan mereka. Dan mereka bilang, ayo sama-sama dengan kita. Dan biasa mereka kalau naik Grab kan suami istri 4 orang penuh. Nah hari pertama waktu saya mau pergi radiasi, suami dari satu ibu ini dia kemudian periksa jantung di Adventist. Jadi saya bisa berempat saudara-saudara. Dan mereka bilang nanti kita kasih tunjuk di mana tempatnya. Jangan takut, pokoknya kalau sudah masuk di ruang ini. Mereka begitu baik sekali saudara. Dan saya bilang Tuhan terima kasih. Ketika sekali lagi saya memilih untuk berserah kepada Tuhan. Tuhan mengatur segala sesuatunya dengan baik. Bahkan kalau saudara lihat sampai saat ini mungkin ada orang bilang, kenapa masih kuat saudara? Saya menguatkan diri saya dengan bilang Tuhan pasti tolong. Apapun yang terjadi saya akan lewat. Kalau misalnya memang Tuhan sudah menentukan batas hidup saya di situ, ya sudah. Saya harus menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dan saya bersyukur semua bisa saya lewati sampai hari ini. Karena saya percaya dan berserah kepada Tuhan. Saudara, sukacita adalah kemampuan kita bergembira tanpa bergantung kepada situasi dan kondisi hidup yang sedang kita alami pada saat itu. Saudara, mungkinkah kita dapat berbahagia? Mungkinkah kita dapat bersukacita di tengah pencobaan? Saudara, saya berani mengatakan, Yakobus juga mengatakan kepada kita bahwa kita pasti akan bisa menghadapi pencobaan
dengan penuh sukacita. Kita bisa berbahagia di tengah-tengah pencobaan yang kita alami. Karena saya sudah mengalaminya, saudara. Dan saya bersyukur saya bisa mengenal juga bukan cuma orang-orang Indonesia, orang-orang dari Malaysia. Anak-anak, dan saya masih punya hubungan yang baik, saudara, dengan yang saya pernah cerita, ada seorang anak umur 12 tahun yang kena kanker otak. Sampai sekarang saya masih terus karena dia masih terus kemo, ternyata sudah dibilang sudah sembuh, ternyata jadi lagi, dan saya masih terus, dia bilang, Kak Nancy tolong doakan saya ya, tolong doakan saya. Mamanya juga suka bilang tolong doakan. Saya selalu kasih kekuatan kepada dia. Saudara yang dikasih Tuhan, perjalanan hidup orang yang percaya tidak pernah akan lepas dari yang namanya proses pembentukan Tuhan. Namun sebagai orang beriman kepada Tuhan yang hidup, kita yakin bahwa ketika kita mengalami itu semua, sekali lagi ada Tuhan yang menopang kita. Jangan takut, saudara, jangan gentar. Ada Tuhan yang akan menopang kita. Ada Tuhan yang akan menolong kita. Itu berarti kita harus siap menerima apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Satu hal yang selalu harus kita ingat dan kita pegang baik-baik, bahwa proses itu bertujuan untuk mengubahkan kita, untuk memurnikan iman kita, untuk meneguhkan iman kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan kita harus yakin, seperti Roma pasal 8 ayat 28 mengatakan, itu semua pasti akan mendatangkan kebaikan bagi kita dan akan menjadi berkat bagi orang banyak kalau kita benar-benar menjalaninya dengan penuh penyerahan diri di hadapan Tuhan. Saat ini apakah ada di antara saudara-saudara yang sedang mengalami pergumulan berat, merasa sedang menghadapi pencobaan yang sepertinya tidak habis-habis dalam kehidupan saudara, merasa bahwa sudah mampu kita mau berjalan, sudah mampu menghadapi. Saudara, biarlah bagian firman Tuhan pagi hari ini boleh meneguhkan kita, boleh menguatkan kita. Sehingga kita boleh berkata, ada Tuhan di pihak kita. Ada Tuhan yang pasti akan menolong. Dan saya pasti akan mampu menghadapi itu semua. Dan pasti akan mengalami kemenangan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Firman Tuhan yang sederhana, yang sudah sering kali kami dengar. Tapi sering kali ketika kami menghadapi pencobaan, kami gagal, kami menyerah, kami tidak mampu menjalaninya. Tuhan tolong ingatkan kami bahwa pencobaan, ujian pasti akan ada di dalam kehidupan kami. Hanya bagaimana kami bisa menghadapinya bersama-sama dengan Tuhan. Dan percaya ada Tuhan yang menolong kami. Biarlah kami boleh merasakan kekuatan itu. Dan boleh mampu menjalani dan menghadapinya dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dengarlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin.